takut, senang, atau marah? Sebenarnya situasi apa yang sedang kamu hadapi? Nah, menurut Goleman tahun 1995, emosi merupakan perasaan atau reaksi terhadap sebuah peristiwa yang dialami seseorang. Perkembangan emosi pada anak dan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman sosial mereka. Perkembangan emosi merupakan bagian penting bagi anak dan remaja yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perkembangan akademis, sosial, dan psikologis. Emosi yang berkembang dengan baik dapat membantu bagi peserta didik untuk mampu memahami perasaannya sendiri, berinteraksi dengan temannya, dan menghadapi berbagai tantangan dalam bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan, perkembangan emosi yang tidak stabil dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti rendahnya motivasi belajar, kesulitan dalam memahami materi, dan gangguan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pengaruh perkembangan emosi sangat penting untuk dipahami untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi peserta didik secara optimal. Tahapan perkembangan emosi. Menurut Erikson, perkembangan emosi anak dan remaja melewati beberapa tahap. Yang pertama, usia dini. Anak mulai mengenali berbagai jenis emosi seperti senang, sedih, takut, dan marah. Emosi anak masih sangat bergantung pada lingkungan sekitar, terutama orang tua. Kedua, usia sekolah dasar. Anak mulai memahami perasaan orang lain dan belajar mengontrol emosinya. Anak lebih sadar akan norma sosial dan dalam mengekspresikan emosi. Ketiga, usia remaja. Remaja mengalami perubahan hormonal yang mempengaruhi emosi mereka. Mereka mencari jati diri mereka dan lebih sensitif terhadap penerimaan sosial. Tahapan perkembangan ini menunjukkan bahwa emosi bukan hanya respons spontan, tetapi juga berkembang seiring dengan usia dan pengalaman sosial anak. Emosi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Salah satunya emosi positif. Peserta didik dengan emosi positif lebih cenderung fokus, termotivasi, dan percaya diri. Kemudian, emosi positif juga lebih mampu menyimpan memori lebih lama. Maka dari itu, emosi positif atau pengelolaan emosi dengan baik merupakan kunci keberhasilan dalam kesuksesan belajar. Ya, masuk ke bagian yang kedua, emosi negatif dan hambatan akademik. Sebaliknya, peserta didik yang mengalami stres, kecemasan, atau ketakutan dalam belajar cenderung mengalami yang pertama, kesulitan berkonsentrasi. Ketidakstabilan emosi membuat fokus belajar menjadi terganggu. Yang kedua, penurunan motivasi. Anak yang mengalami kecemasan akademik seringkali kehilangan semangat dalam belajar. Yang ketiga adalah gangguan psikologis. Emosi negatif yang tidak terkendali dapat menyebabkan gangguan seperti depresi atau kecemasan berlebih yang berdampak pada kesehatan mental anak. Kemampuan anak dalam mengelola emosi juga mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan orang tua. Yang pertama, emosi dan interaksi dengan teman sebaya. Peserta didik yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi dapat mudah berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Mereka lebih mudah memahami perasaan orang lain, menunjukkan empati, dan membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya. Sebaliknya, anak yang mempunyai kesulitan dalam mengelola emosi cenderung mengalami konflik sosial, menarik diri, atau bahkan menjadi korban perundungan. Yang kedua, emosi dan hubungan dengan guru. Guru mempunyai peranan penting dalam membantu peserta didik mengelola emosinya. Guru yang mampu memahami kondisi emosional anak dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sementara pendekatan yang terlalu otoriter dapat meningkatkan tekanan emosional pada anak. Oleh karena itu, pendekatan berbasis empati sangat penting untuk interaksi antara guru dan peserta didik. Aspek perkembangan sosial meliputi 1. Interaksi sosial, di mana anak dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Kedua, identitas sosial, di mana anak memahami peran dalam kelompok. Ketiga, norma dan nilai sosial, di mana anak dapat mengetahui aturan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kepekaan anak, di mana anak dapat mengerti perasaan orang lain. Kelima, pengendalian diri, di mana anak dapat mengontrol emosi. Jadi, perkembangan sosial yang baik dapat membantu anak menjalin hubungan yang harmonis, sedangkan keterlambatan dapat menyebabkan anak kesulitan dalam beradaptasi. Strategi dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dapat membangun komunikasi yang baik dengan anak.
Orang tua sebaiknya memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan perasaannya secara terbuka, baik perasaan sedih, senang, maupun kecewa. Dengan hal ini, anak akan merasa dipahami dan dihargai. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan dukungan emosional kepada anak tanpa meremehkan atau menghakimi kemampuan anak. Oke, selanjutnya perkembangan sosial yang dialami peserta didik. Perkembangan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam tumbuh kembang peserta didik yang memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, memahami norma sosial, dan membangun hubungan yang sehat dengan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Kemampuan sosial yang baik sangat berpengaruh terhadap kesuksesan akademik, kesejahteraan emosional, serta kesiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Selanjutnya, strategi untuk mengembangkan kesehatan emosi peserta didik. Strategi diantaranya 1. Strategi di lingkungan sekolah. Adapun strategi di lingkungan sekolah yaitu 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, nyaman, dan suportif melalui empati guru dan interaksi sosial yang baik. Kedua, mengajarkan siswa untuk mengontrol emosi seperti mengendalikan stres dan mengendalikan emosi secara positif. Ketiga, menggunakan pembelajaran interaktif dan menyenangkan agar siswa dapat lebih nyaman dan lebih aktif. Menurut Erik Erikson, perkembangan sosial anak dan remaja memiliki beberapa tahapan. Yang pertama pada masa kanak-kanak, yaitu pada umur 0 sampai 5 tahun. Pada masa ini, anak-anak tersebut mulai mengenal lingkungan sekitarnya dan memiliki ikatan sosial kepada orang tua dan pengasuhnya. Kemudian pada tahap masa sekolah dasar, yaitu 6 sampai 12 tahun. Masa ini anak-anak tersebut sudah mulai mengenal teman sebayanya, dan kemudian pada fase ini juga anak-anak ini mulai memahami sistem kepemimpinan dan sistem kerjasama. Terima kasih. Masa remaja usia 13 sampai 18 tahun. Remaja mengalami perkembangan sosial yang mendalam, terutama dalam identitas diri dan hubungannya dengan teman sebayanya. Para teman sebaya sangatlah penting dalam membentuk kepribadian dan gaya hidup remaja. Munculnya minat terhadap hubungan romantis dan eksplorasi identitas sosial dalam membentuk kelompok tertentu. Tahapan ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial peserta didik akan terus berjalan sepanjang usia mereka. Hal ini didasari oleh faktor lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri anak maupun berasal dari lingkungan sekitarnya. Yang pertama adalah faktor internal. Kepribadian anak dengan kepribadian ekstrovert cenderung lebih mudah bersosialisasi dibandingkan dengan anak yang introvert. Kemudian kecerdasan emosional. Kemampuan anak dalam memahami dan mengelola emosi sangat berpengaruh terhadap hubungan sosialnya. Kemudian yang ketiga, kematangan kognitif. Semakin tinggi tingkat pemahaman anak terhadap norma sosial, semakin baik pula keterampilan sosialnya. Kemudian faktor yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, keluarga. Orang tua yang mendukung interaksi sosial anak akan membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang baik. Kemudian yang kedua, sekolah. Lingkungan sekolah termasuk interaksi dengan guru dan teman sebayanya sangat mempengaruhi perkembangan sosialnya. Kemudian yang ketiga, media dan teknologi. Penggunaan media sosial dapat membantu anak memperluas jaringan sosial, tetapi juga dapat berdampak negatif jika tidak diawasi dengan baik. Kemudian interaksi antara faktor internal dan eksternal ini membentuk pola perkembangan sosial yang unik bagi setiap individu, menurut Hurlock 1980. Strategi meningkatkan perkembangan sosial peserta didik. Agar peserta didik dapat berkembang secara sosial, beberapa strategi dapat diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Strategi dalam lingkungan sekolah. 1. Mendorong interaksi sosial yang sehat melalui kegiatan kelompok seperti kerja tim dan dalam proyek kolaboratif. 2. Membantu anak dalam mengelola konflik dengan mengajarkan cara menyelesaikan konflik secara sehat dan damai.
Ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Strategi dalam lingkungan keluarga. 1. Membangun komunikasi yang lebih antara anak dan orang tua. 2. Mendorong partisipasi anak dalam kegiatan sosial. Perkembangan emosi dan sosial merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau anak tersebut bisa mengelola emosi dengan baik, maka dia lebih mudah berinteraksi kepada orang lain. Begitupun sebaliknya, pengalaman sosial dari keluarga, teman sebaya, dan sekolah ikut membentuk kematangan emosi mereka. Menurut Erik Erikson, setiap tahap perkembangan pasti ada tantangan emosional dan tuntutan sosial yang harus diselesaikan. Kalau berhasil, individu akan berkembang lebih matang. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas akan mendorong perkembangan emosional anak seperti meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, dan identitas diri yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan emosi dan sosial tidak dapat dipisahkan karena keduanya berperan penting dalam meningkatkan keseimbangan dan kepribadian peserta didik. Konsep kecerdasan emosional yang diperkenalkan oleh Daniel Goleman menegaskan bahwa kesadaran diri, pengendalian diri, empati, serta keterampilan sosial merupakan komponen penting dalam interaksi sosial. Baik, selanjutnya adalah peran kemampuan emosi dalam perkembangan sosial. Kemampuan mengelola emosi berpengaruh langsung terhadap kualitas interaksi sosial peserta didik. Peserta didik yang mampu mengendalikan emosinya akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial dan membangun hubungan yang harmonis. Beberapa peran kemampuan emosi dalam perkembangan sosial antara lain yang pertama, meningkatkan empati sehingga peserta didik mampu memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Yang kedua, mengurangi konflik sosial karena peserta didik dapat mengendalikan kemarahan dan juga merespon masalah secara konstruktif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kerjasama yang penting dalam kegiatan kelompok dan pembelajaran kolaboratif. Kemudian yang keempat, membangun kepercayaan dalam hubungan sosial sehingga peserta didik lebih mudah diterima oleh lingkungan sekitarnya. Ketidakstabilan emosi dapat menghambat perkembangan sosial peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi cenderung mengalami masalah sosial, seperti mudah marah, menarik diri, atau bahkan mengalami konflik dengan teman sebaya. Adapun dampak yang sering dirasakan yaitu yang pertama, kesulitan beradaptasi dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, rendahnya kepercayaan diri dalam berinteraksi. Yang ketiga, meningkatnya resiko perundungan atau isolasi sosial. Dan yang keempat, kesulitan bekerja sama dalam kelompok. Nah, dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas emosi merupakan dasar penting bagi keberhasilan hubungan sosial peserta didik. Peran lingkungan dalam mendukung perkembangan emosi dan perkembangan sosial. Perkembangan emosi dan sosial peserta didik tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Lingkungan keluarga yang hangat dapat membantu anak mengembangkan rasa aman. Sementara lingkungan sekolah berperan dalam mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi guru dan teman. Beberapa bentuk dukungan lingkungan yang dapat dilakukan yaitu seperti menciptakan suasana komunikasi yang terbuka, mendorong kerjasama dan interaksi sosial, dan mengajarkan penyelesaian konflik secara damai. Kematangan psikososial sebagai hasil integritas perkembangan emosi dan sosial. Kematangan psikososial merupakan hasil keseimbangan perkembangan emosi dan sosial. Peserta didik yang mampu mengelola emosi, berempati, menjalin hubungan yang sehat, dan beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini paling untuk mendukung keberhasilan akademik serta kesiapan dalam menghadapi masa depan. I just had to let you know you're